Halo Sobat Portal Sepeda, jumpa lagi di channel YouTube Portal Sepeda Indonesia. Nah, di pagi hari ini kita kedatangan dua narasumber, ada Abah Aep dan Pak Sultoni dari Dinas Perhubungan. Nah, kita mau ngebahas apa hari ini? Simak terus videonya di Portal Sepeda. Nah, di sini bisa kita perkenalkan diri dulu. Halo sahabat portal, nama saya Sultoni dari Dinas Perhubungan Kota Bandung selaku Kepala Seksi Bina Transportasi. Halo sahabat portal, selamat pagi. Kami perkenalkan, nama saya Bahaep. Kami dari GPS Goes Patroli Sungai yang akan melaksanakan misi kilometer kosong Bandung ke kilometer kosong Yogyakarta. Oke, nah dua narasumber tadi sudah memperkenalkan dirinya. Jadi seperti yang diutarakan Pak Aep, jadi di sini tuh kita mau back talk tentang Goes from Zero to Zero Bandung Jogja menyambut HUT RI ke-75. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, dari Pak Aep, nah bisa diceritakan Pak, ide awal atau gagasan awal mengenai Goes Zero to Zero Bandung Jogja ini seperti apa? Awal dari Zero to Zero ini kami awalnya obrolan biasa, terus ternyata mengarah ke serius karena mengingat di bulan Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan di situ kenapa tidak kita melaksanakan misi untuk Zero to Zero dengan membawa misi lingkungan dan keselamatan bersepeda. Itu mungkin jadi dari situlah awal muasalnya terbentuknya tim, kita namakan tim GPS Goes Patroli Sungai. Ayo berupa gagasan dari teman-teman pesepeda gitu ya, atas kepedulian terhadap lingkungan kayak gitu. Nah, kalau dari Pak Sultoni sendiri selaku dari Dinas Perhubungan, nah bagaimana tanggapan terkait inisiasi dari rekan-rekan ini terhadap isu lingkungan seperti itu? Ya sebenarnya memang menarik ya idenya, dalam rangka memperingati 17 Agustus, kemudian ada program Zero to Zero, kami sendiri namanya apa ya Zero to Zero. Tapi kebetulan mereka ini presentasi ke kami bahwa Zero to Zero ini mengungkapkan bahwa sebetulnya ada GPS-nya segala, kemudian membawa konten keselamatan bersepeda. Nah, dari situlah kami juga tertarik supaya dengan kegiatan yang bagus ini kita juga menorehkan satu histori ya, bahwa mereka tidak hanya sekedar jalan loh, mereka ini membawa misi atau membawa pesan yang harus ditularkan kepada masyarakat lebih umum lagi gitu, seperti itu. Pak Aep lagi nih Pak, kenapa sih misi yang dipilih itu isu lingkungan gitu dan tentang keselamatan bersepeda juga tentunya. Nah, kenapa isu yang dipilih tentang lingkungan? Karena kan bersepeda itu bisa ngangkat isunya banyak selain lingkungan kayak gitu. Jadi diawali dengan kenapa isu lingkungan. Kebetulan kami ini memiliki yang peduli terhadap lingkungan, dan bila mana memiliki pengalaman-pengalaman kalau bersepeda di pinggir jalan banyak sampah gitu Pak. Jadi kita tidak nyaman juga, merasa terganggu lah gitu kan. Nah, jadi di sini ada sesuatu hal kita merdeka dari sampah gitu kan. Nah, jadi misi kami dari lingkungannya untuk bagaimana caranya sampah itu sendiri di tempat-tempat bersepeda atau di kota-kota itu harus bersihlah dari penglihatan kita, mungkin kayaknya mengganggu ya Pak ya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk keselamatan bersepeda tentunya Kota Bandung saat ini setelah dengan adanya wabah global ini ya, ini sepeda ini sangat luar biasa sekali, di mana-mana bahkan kabupaten, bahkan pelosok-pelosok hampir sepeda sekarang hidup kembali, bisa dilihat seperti transportasi ya Pak ya, transportasi. Nah, di sini keselamatan bersepeda itu
harus kembali ke orangnya gitu kan, ke pemakainya, karena aturan-aturan bersepeda tidak jauh mungkin aturan dengan memakai sepeda motor gitu kan. Di kota kita memiliki lampu merah, hijau atau kuning, ya itu harus ditaati. Berapa orang personilnya, terus kota yang dipilih, rute yang mau dilewati itu kemana aja kayak gitu? Personil pesepeda kita memiliki 7 personil, dan terus ada personil dukungan personil daratnya yang akan mengcover kita, tim daratnya lah gitu ya. Nah ini yang dari yang tadi saya katakan, kalau personil dari penyepedanya itu terbentuk dari beberapa komunitas gitu kan, bukan yang basicnya dulu bersepeda memiliki komunitas ya gitu kan. Dan ini pun ya seperti dari bos, misalkan saya, terus ada Kang Gingin dari patroli sungai, terus ada Kang Gurhana dari Mahawarman, ada Kang Obeo dari Wanadri, dan terus ada salah satu perempuan juga, Teh Ayu dari Wanadri juga, terus dari patroli sungai Kang Deni Solihin. Itu personal yang akan kita gabung di Zero to Zero. Nah terus kota yang akan kita singgahi di dalam perjalanan ini Pak, kita akan bikin dibagi 4 etape. Etape pertama kilometer 0 Bandung sampai ke Banjar. Kita akan istirahat di Banjar, bermalam di Banjar. Nah itu etape pertama di Banjar, dan kita tentunya di jalan harus melakukan edukasi atau terhadap masyarakat yang ada. Kita akan lakukan seperti itu. Kalau memang misalkan dengan sekarang karena tidak boleh bergerombol itulah itulah mungkin agak sedikit kita kendala, apakah kita bisa mengumpulkan atau tidak komunitas-komunitas yang ada yang akan kita lewati. Kalaupun tidak, kita akan melakukan suatu di kota itu bersih-bersih sampah itu. Dan kedua, dari etape kedua Banjar ke daerah nanti etape kedua, dan di situ kita akan istirahat, mungkin bisa pasang tenda kalau nggak, rencana kita ya pasang tenda, akan tidur di hutan jati, pasang tenda camping gitu kan. Dan terus dari itu ke Ambal, di Ambal mungkin kita akan masuk lagi beristirahat di rumah penduduk yang memang saat ini kita saling koordinasikan. Dan etape keempat terakhir di Jogja, mungkin itu kota yang akan kita singgahi. Tapi di perjalanan kita pun juga pasang titik poin atau titik tunggu ya. Misalkan siapa tahu berceceran nih, kita misalkan dari 0 ke Nagreg, kita Nagreg akan menunggu, siapa tahu ada yang ketinggalan, kita tentunya pasti akan pasang titik-titik seperti itu, dan berikutnya akan menunggu di titik poin lah gitu kan, mungkin itu. Nah ini sekarang kita ke Pak Sultoni. Nah teman-teman mungkin udah banyak yang tahu kalau Dinas Perhubungan Kota Bandung itu suka ngasih support gitu ya dengan menggunakan sepeda. Nah dari Dinas Perhubungan Kota Bandung ini support apa yang diberikan terhadap teman-teman untuk Zero to Zero ini? Dan yang kedua nih, ini kita tahu bukan yang pertama kali pihak Disub itu mensupport gitu ya teman-teman dengan misi bersepeda. Bisa jelaskan yang udah sebelumnya kegiatan atau misinya apa saja? Itu untuk support dari Dinas Perhubungan yang jelas, karena misinya juga misi yang mulia ya menurut kami. Mereka ini kan ingin mensosialisasikan bahwa pesepeda pun peduli terhadap sampah, peduli terhadap lingkungan, karena memang bersepeda ya tadi juga ramah lingkungan. Kemudian juga membawa konten-konten untuk edukasi keselamatan. Nah, kami juga berharapnya konten-konten yang sudah ada di program pemerintah Kota Bandung, seperti ada Bandung Night Ride atau Jumat Bersepeda, bisa disosialisasikan juga, karena misinya yaitu untuk menyebarkan kebaikan atau mengajak kota-kota lainnya untuk melakukan kegiatan seperti itu, sehingga makin banyak pesepeda, lingkungan pun makin
baik, udara bersih dan sebagainya seperti itu Kang Aep. Terkait dengan kegiatan yang sudah pernah dilakukan, Dinas Perhubungan juga pernah melakukan kegiatan ini, yaitu 2017 ya nggak salah, 2017 2018 17 deh kalau nggak salah, dari Bandung menuju Solo. Nah, dari Bandung ke Solo ini hampir 4 hari juga Kang Aep sama. Tapi pada titik poin itu mungkin karena pada masa itu belum pandemi, jadi kita bisa mengumpulkan rekan-rekan komunitas yang ada di sana. Ternyata antusiasmenya tinggi juga gitu, rekan-rekan komunitas yang kota-kota yang kita singgahi. Support-supportnya mungkin pada saat penglepasan Pak Kang Aep ya. Pada saat hari Kamis kita akan hadir di sana, termasuk juga dengan Dinas PU ya. Dinas PU kemarin sudah koordinasi juga, Pak Kadisnya siap juga melepas dengan ya tujuannya untuk menyebarkan kebaikan seperti itu. Nah, ini Pak Sultoni, harapan Pak Sultoni terutama dari Dinas Perhubungan Kota Bandung gitu ya, dengan adanya kegiatan ini, apa sih harapan Bapak tentang kegiatan Zero to Zero ini? Harapan dari Dinas Perhubungan ya, yang jelas visi atau misi-misi yang dibawa atau apa yang sudah kita lakukan, kami pengen menyebarkannya ke kota-kota lainnya, ke komunitas-komunitas yang ada di kota lainnya, supaya kita bisa tahu, oh bersepeda seperti ini, oh di kota ini sudah ada program ini, oh di Bandung sudah ada edukasi seperti ini. Nah, kami ingin kegiatan ini bisa ditularkan ke kota-kota lain, ditularkan ke komunitas lainnya. Kedua juga bahwa kepedulian pesepeda terhadap isu lingkungan maupun isu keselamatan. Ingat bahwa kita bersepeda, kita sering kali bersepeda tapi minumnya pakai plastik, buang sembarangan. Nah, kita juga harus bisa membawa tumbler gitu, supaya mengurangi sampah plastiknya dan tidak nyampah. Kemudian juga bersepeda juga kita juga mengingatkan bahwa sepeda pun memiliki aturan yang sama, aturan lalu lintas yang sama seperti lampu merah dan larangan-larangan lainnya. Misalkan satu arah diterobos saja melawan arus, itu juga tidak kita perbolehkan. Kemudian mungkin yang terakhir, Kementerian Perhubungan sendiri sedang menggodok RPM ya, rancangan peraturan menteri. Nanti tadi juga Kang Aep sudah menyampaikan bahwa kita belum ada sains untuk bersepeda itu seperti apa. Nah, ini di RPM ini kita sudah ada, kita mau belok kanan kodenya seperti apa, kita mau lurus kode seperti apa. Termasuk juga kita pelan-pelan pun ada kode-kode itu nanti di RPM yang akan dibahas, mungkin ada. Jadi jelas juga bagi sepeda bahwa oh kita kalau mau berhenti harus kodenya seperti ini loh. Oh kita harus pelan-pelan atau belok kiri seperti ini. Nanti mudah-mudahan bisa terakomodir, karena kemarin memang sudah masukan-masukan dari beberapa daerah sudah masuk ke kementerian seperti itu. Jadi tadi harapan dari Pak Sultoni selaku Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan adanya kegiatan ini Zero to Zero from Bandung to Jogja. Nah, kalau dari Pak Aep, harapan apa atau ada pesan apa sih yang mau disampaikan kepada pesepeda dalam hal skup kegiatan yang mau dilakukan dan hal yang lebih luasnya lagi terhadap pesepeda di Indonesia gitu? Ya mungkin harapan saya dan pesan saya tetap kita harus memiliki sesuatu komitmen ya Pak ya di dalam bersepeda itu sendiri, karena kami melihat saat ini sepeda akan akan lama sepeda ramainya. Karena sebelum pandemik sepeda ini tidak seperti ini gitu, masih biasa-biasa gitu. Tapi setelah pandemi karena mungkin orang berpikir tetap kembali ke body kita ya, untuk bersepeda itu sehat gitu kan. Nah, jadi tetap pesan kami setelah ini sepeda di Kota Bandung seperti ini rame, tetap kita hati-hati. Dan sekarang banyaknya muncul komunitas-komunitas sepeda. Jadi tentunya untuk leadernya atau komunitas-komunitas yang memiliki
memiliki leadernya atau ketuanya. Sekarang harus memiliki pemahaman keselamatan untuk bersepeda dan untuk disosialisasikan ke timnya gitu kan. Itu mungkin akan lebih gampang ya, lebih tersampaikan dibanding misalkan kita adanya misalkan duta sepeda untuk berbicara di umum, tapi kadang-kadang mungkin yang mendengar bisa menerima tapi yang benar tidak bisa menerima ya. Nah itu jadi hal seperti itu tetap keselamatan bersepeda itu kita harus tetap perhatikan. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Sultoni dari Dinas Dibub yang telah mendukung kami ini di dalam misi kami ini, ke Pak Pei, ke Pak Sultoni yang dari pemerintahan Bandung, Pemkop, untuk mendukung misi kami ini. Terima kasih Pak Sultoni, dukungannya bisa terjadi hal yang seperti ini. Jadi kami harus serius dan kami harus benar-benar membawa misi ini untuk perjalanan yang benar-benar terlaksana dan menjadikan suatu tolak ukur untuk yang lainnya. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Oke gitu Sobat Portal, jadi mengenai kegiatan dari kawan-kawan Zero to Zero, jadi bahwa ini membuktikan bahwa pesepeda itu pertama peduli lingkungan dan kedua peduli akan keselamatan bersepeda, termasuk juga bagaimana bahwa sepeda khususnya di Kota Bandung ini kini sudah saling support oleh berbagai pihak, termasuk dari pemerintah kotanya sendiri, terutamanya oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung sendiri kayak gitu. Nah ini nanti rencananya rekan-rekan tanggal 13 ya? 13 mau berangkat. Nanti kita liput juga keberangkatannya seperti apa. Ya kurang lebih seperti itu ya Pak Sultoni, Pak Ep, Sobat Portal juga nanti bisa support. Nanti kan rekan-rekan mau bersepeda dari Bandung ke Jogja, tadi rute-rutenya sudah dijelaskan. Nanti barangkali ketemu di jalan bisa saling sapa, say hello, atau bisa ikut ngaping juga. Nanti ada rekan-rekan yang dari Bandung ke Jogja, goes Zero from Zero to Zero kayak gitu. Terima kasih Sobat Portal sudah nonton video ini. Kita doakan untuk program ini berjalan lancar dari Bandung sampai Jogja dan kembali lagi ke Bandung. Dan misi yang disampaikan pun berhasil untuk mengedukasi tepat sasaran dengan visi misi yang tadi sudah disampaikan. Kayak gitu. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Portal Sepeda Indonesia.